Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di pembelajaran prakarya yang berbasis IT ataupun informatika. Di sini saya akan memberikan satu pembelajaran sedikit ya tentang bagaimana cara membuat web design yang nantinya akan terbentuk menjadi yang namanya website. Kemarin sudah saya sampaikan dan bahkan sudah kami berikan layoutnya. Di sini akan kami jelaskan dan kami berikan urutan apa yang harus anak-anak sekalian kerjakan. Oke ya. Yang pertama, untuk tugas sebagai bahan ujian praktek besok, silahkan anak membuat folder terlebih dahulu ya. Nah, supaya untuk merapikan dan memudahkan saya untuk menilai, maka silahkan foldernya dikasih nama masing-masing dan kelas ya. Caranya letakkan di data ataupun selain dokumen ya, di data ataupun di local disk D atau local disk E. Kemudian kita buat foldernya, diklik kanan, kemudian folder. Ketik nama kalian dan kelasnya. Di sini misalkan nama saya strip 9A misalnya. Nah, ini kasih nama kemudian kasih kelasnya. Kita enter. Nah, kemudian di dalam folder nama kita buat folder lagi ya. Yaitu namanya adalah folder gambar. Nah, salah satu fungsinya itu apa? Untuk menyimpan bahan ataupun konten yang sesuai ya, berupa gambar. Karena website ataupun web design ini kalau tanpa gambar kurang hidup, maka nanti silahkan anak-anak sekalian menyiapkan gambarnya yang sesuai, simpanlah ke dalam folder gambar ya. Jadi jangan disimpan tempat lain, nanti akan bermasalah ketika membuat website. Kemudian yang kedua, kalau jika dibutuhkan yaitu berupa dokumen, maka kita ketik file atau folder ya, maka kami folder dokumen. Nah, sehingga disendirikan. Salah satu dalam pembuatan web design atau website ini yang paling pokok dan garis besarnya itu adalah bagaimanakah cara menyimpan sesuai dengan foldernya. Kalau gambar itu berupa JPEG, PNG ya letakkan di folder yang sudah kita buat ini. Kalaupun data yang berupa teks ya atau link, nah itu nanti silahkan disimpan ke dalam dokumen. Oke, perhatikan ya. Jadi folder cukup 2 dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah silahkan script notepad yang sudah pernah saya share di EduFikri bisa di copy ke paste berbentuk seperti ini ya, seperti ini. Oke, berbentuk seperti ini, silahkan dibuka, kemudian silahkan nanti diganti dan sekaligus letakkanlah di folder kelas yang sudah kalian buat tadi ya. Dibuka seperti ini, kemudian klik file, save as ya. Kita ketik namanya adalah home ya, ingat-ingat ya, home.html. Kemudian kita letakkan ke folder yang sudah kita buat ya, di sini soal 9A ya. Terus letakkan di luar ya, artinya jangan letakkan di dalam folder yang ada ini, jangan, tapi di folder nama. Klik save. Oke, bisa kita lihat di explore-nya. Nah, di sini ada satu. Nanti di sini anak-anak sekalian membuat 4 link ya, membuat 4 link, yaitu ada home, ada berita, ada profil, dan ada galeri. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah data yang sudah ada ini, kita simpan lagi, file, save as. Sekarang kita ganti yang namanya berita.html. Ini sudah 2.
Ya, kita cek di Explorer ada 2. Nah, sekarang kita buat lagi file save as, kemudian profil .html. Oke, save. Baru 3 ya. Kita lihat di sini nanti ada 3. Nah, kemudian yang keempat adalah galeri. File save as, kita ketik galeri. Ya, galeri.html. Save. Ya, sekarang kita cek di sini. Sudah ada. Ya. Nah, kemudian karena datanya ini nanti berbeda, sementara ini belum kita rubah, ya, kan namanya beda-beda nih. Nanti disesuaikan. Kalau home ini nanti diisi konten apa yang harus kalian isi. Kemudian berita itu terserah ya, diupayakan dan diusahakan berita Islami ya. Dan galeri atau gambar-gambar yang sesuai konten. Profilnya adalah profil kepribadian kalian. Nah, sekarang kita buka di dalam Notepad. Di sini hanya ada 1. Silakan nanti dibuka sejumlah 4 web ya, 4 Notepad ya. Ya, di sini aja nggak apa-apa. Di sini tadi ini di sini sudah dibuka namanya galeri. Ya, home-nya kita buka, klik kanan, home-nya, edit Notepad. Oke, lagi profil, kemudian berita. Ya, di sini sudah ada. Perhatikan jangan sampai salah memilih dan mengganti isinya. Oke, sekarang konsentrasinya adalah anak-anak tidak usah memperhatikan ini yang saya blok ini. Ya. Tapi silakan konsentrasinya adalah di sini saja. Udah selesai. Ya. Maka sebelum kalian mengisi ini, maka siapkanlah bahan konten yang kalian isi. Nah, apa saja yang harus kalian buat kontennya ataupun konsepnya, itu kemarin sudah saya berikan di Edu Fikri, mungkin barangkali perlu kami ulas kembali, yaitu silakan memilih kategorinya ya, kategori konsep atau konten yang kita buat ya, yaitu berupa pendidikan. Nanti pilih salah satu, kemudian kesehatan ya, kemudian kuliner, kemudian sport ya, atau olahraga, mungkin fashion begitu ya. Kemudian wisata ya, kemudian kebudayaan ya, terserah kebudayaan apa, yang penting sesuai ya, dan lain-lain. Nah, silakan di sini dipilih salah satu ya kategorinya, fokus yang mana yang harus kalian ambil. Nah, kebetulan saya ambil satu contoh tentang masalah elektronika ya, elektronika, yaitu tentang pemrograman. Nah, silakan disiapkan bahannya. Kalau sudah mengambil kategori ini, berarti nanti silakan ambillah konten ataupun teks atau artikel yang berhubungan dengan kategori yang sudah kalian pilih. Oke, selanjutnya adalah saya akan menyampaikan bagaimana cara mencari bahan ataupun konten yang sesuai. Yang jelas adalah lakukan pertama kali itu adalah carilah gambar terlebih dahulu ya, gambar yang mau kita tampilkan. Akan tetapi di sini ada aplikasi pendukung untuk membantu kalian supaya kita akan lebih mudah bagaimana cara menggunakan dan menyimpan gambar yang harus kita pakai nantinya. Yang pertama adalah kita buka terlebih dahulu ya, karena program yang kita buka tidak hanya satu, tidak hanya Notepad, tidak hanya Google Chrome, tapi bisa kita gunakan namanya snipping tool ya. Nah, salah satu fungsi snipping tool ini adalah untuk cropping atau crop ke objek ya, dalam hal ini mungkin gambar, tidak harus gambar saja ya, tapi objek yang kemudian kita simpan, dipastikan nanti kita nyimpannya dalam bentuk JPEG ataupun JPG. Kemudian
kita buka Paint ya. Ini salah satu aplikasi yang paling mudah dan barangkali ini banyak sekali yang sudah banyak yang tahu. Tetapi dalam program Paint ini nanti fokusnya adalah ke menentukan atau merubah ukuran ya, ukuran objek yang terletak di resize ini ya. Resize, kemudian satuannya kita pilih yang namanya pixel. Ya, ininya checklist maintain aspect rasionya dihilangkan. Oke, ini nanti aja. Nah, sekarang ya, silahkan buka Google-nya, buka Google Chrome-nya. Misalnya saya ingin mencari gambar sesuai konten tentang komputer misalnya. Nah, karena nantinya dalam gambar di atas yang disebut yang namanya banner ya, itu biasanya akan memanjang dengan ukuran berapa? 1000 kali 150 ya. Ini nantinya akan sedikit kesulitan ya, nah sekalian, untuk mengambil gambar yang sesuai. Kalau misalkan dipanjangkan, sementara gambar yang saya ambil ini terlalu kotak, nah ini nanti akan resolusinya sangat rendah, bahkan pecah begitu. Maka saya di sini saya tulis komputer banner gitu aja. Nah, nanti dicari yang mana yang sekiranya ada. Ya, sebenarnya yang lebih bagus kalian buat sendiri begitu. Itu lebih bagus. Nah, ini karena dalam rangka untuk memudahkan dan mempercepat aja ya, karena memang kalau kita buat sendiri itu butuh waktu yang relatif lama. Misalnya saya ngambil ini ya, yang ini saja ya, yang ini saya ambil, diklik. Cara menyimpannya ada dua, yaitu bisa menggunakan snipping tool. Oke, bisa menggunakan diklik kanan, kemudian save image as. Ya, hanya memang dengan save image as ini kita lebih mudah sebenarnya. Kenapa? Karena kebetulan formatnya sudah JPG. Ya, tapi ada juga memang ketika kita pilih klik kanan save image as, dia formatnya menjadi PNG. Kenapa kok harus JPG? Karena PNG itu kapasitasnya terlalu besar, nah takutnya jadi lambat loadingnya gitu ya. Nah ini alhamdulillah kebetulan JPG ya. Tapi kalau misalkan menggunakan snipping tool, diklik ini, caranya seperti ini ya, klik menu, kemudian ini saya blok gambarnya. Oke, terjadilah seperti ini, baru kemudian kita simpan file save as. Di sini bisa kita pilih formatnya, ya, yaitu ada GIF, ada PNG, gitu ya, ada JPG. Klik JPG dan kita simpan. Namanya adalah, kalau bisa namanya jangan aneh-aneh ya, kalau bisa satu kata saja, komputer itu misalnya. Oke, simpan di mana? Tadi sudah saya buat ya, namanya nama kalian ya. Kemudian simpanlah ke dalam gambar ini, klik 2 kali dan klik save. Oke, ini baru satu yang kita cari ya, dalam berbentuk banner. Nah, kira-kira mau ada lagi nggak yang kita ambil? Nah, cari yang lain yang berhubungan dengan konten. Nah, misalnya saya ngambil gambar ini ya. Oke, untuk mempercepat waktu, klik save image as aja biar gampang. Saya ketik namanya komputer strip 2. Oke, untuk memudahkan saja data, kemudian saya simpan di folder tadi dan klik gambar, save lagi. Kalau bisa minimal 5 gambar ya yang berbeda dengan berbagai jenis, misalkan apalagi yang ini ya, klik kanan save image as, kemudian kita ketik namanya komputer 3 ya. Ini alhamdulillah sudah terarahkan di folder yang kita inginkan, save. Jadi nggak usah kita pindahkan ya. Lagi kita cari, misalnya tidak harus komputer seperti ini ya, netbook. Nah, netbook ya, cari yang variasi. Kemudian klik kanan save image as lagi, kita ketik netbook
kita cari lagi, mungkin tidak netbook, iPad misalkan. Ya, klik save, as iPad. Ya, sudah 5. Kalau mau nambah lagi silakan ya. Makin banyak semakin bagus. Nah, sekarang selanjutnya adalah yang kedua adalah mencari link berita. Ya, link berita. Link berita apa yang kalian ambil bebas ya. Nah, yang lebih gampang sih ya kita ketik dakwatuna.com, oke, tentang berita-berita Islami, atau mungkin secara umum ya detik.com, oke, atau mungkin berita-berita yang lain, era muslim mungkin ya .com. Nah, atau bisa yang lain. Kita klik aja salah satu link yang ada di dakwatuna.com, misalnya klik berita di daerah nasional, maksud saya di kategori nasional ya. Nah, misalnya ini tentang Qatar. Nah, ini diklik aja, klik beritanya. Nah, kemudian link ini di atas ini kita simpan terlebih dahulu ya. Kita simpan ini, simpan, oke, copy, masukkan kemana? Simpan ke dalam Microsoft Word. Ke sini, di paste ya. Sorry, saya ulang lagi, diklik kanan, paste. Mau tadi hilang ya pastenya. Nah, saya ulang lagi ya, klik, copy, masukkan ke dalam Microsoft Word, dan paste. Nah, diberikan keterangan ya, biar nggak bingung nanti. Meskipun ini nantinya juga nggak digunakan, tapi untuk memudahkan kita, link ini apa namanya gitu ya, berita tentang apa tadi, Qatar ya, Qatar. Nah, ini baru satu. Nah, berita minimal 3 atau 5 lah. Cari yang lain, kan masih banyak di era muslim misalnya, tentang berita dunia Islam. Ya, bisa pilih salah satu, mana yang kita pilih. Oke, diklik salah satu seperti tadi ya. Linknya ini kita copy ya, copy, kemudian kita paste ke dalam Microsoft Word. Kita ketik namanya apa tadi, disesuaikan isinya. Mungkin kita pengennya menampilkan berita-berita yang ada di IF ya, bisa SMPIT, Islam Fikri ya. Kita pilih berita di sini ya, kemudian silahkan diklik misalnya PPDB ya, ini diklik aja, diklik, kemudian kita copy linknya copy. Nah, di copy dan simpan ke dalam Word ya. Yang keempat adalah berita PPDB SMPIT ya. Mau cari lagi tentang berita IF, tidak hanya di web SMP, biar kalian tahu juga ya, kita kerjasama dengan SIDU. Nah, ini berita-berita yang terdahulu mungkin. Klik ini ya, di SMPIT, bisa Fikri mungkin. Ya, di sini ya. Misalnya nih. Nah, alhamdulillah kita ambil aja salah satu berita ini, aplikasi Psikologi Bantu Siswa SMPIT. Nah, atau yang ini aja, Islam Fikri menggelar rangkaian doa ya, atau SMPIT Islam Fikri gelar lomba literasi. Lah, ini diklik aja, klik, kemudian kita klik apa namanya, copy linknya, masukkan ke dalam Word ya, berita literasi SMPIT IF. Nah,
Oke, 4 dulu ya. Nah, sekarang nampaknya dalam menampilkan berita itu alangkah baiknya yang kita klik itu berubah gambar. Seperti tadi ini ya, seperti misalkan tentang Qatar tadi ya. Tentang Qatar itu yang kita klik kan gambarnya ini ya. Ya boleh, silahkan pakai tulisan, boleh diklik ini juga bisa. Ya, kalian latihan saja ya. Jadi untuk mengklik link dalam hal ini contohnya berita disesuaikan. Nah, ini gambar ini kita crop ya. Crop pakai apa? Pakai snipping tool. Oke, kita crop di sini. Ya, kemudian kita simpan, namanya adalah Qatar gitu aja ya. Simpan kemana? Ke gambar lagi seperti tadi, save. Oke, sekarang tadi apa saja tadi? Yang era muslim. Nah, era muslim yang mana yang kita klik? Ini ya, gambarnya sesuaikan dengan berita. Kita pilih snipping tool lagi, klik new lagi, kita blok lagi, ya nggak usah besar-besar, segini aja lah, kira-kira, terus kita simpan, kemudian kita simpan sesuai dengan namanya. Ya, kemudian berita PPDB, nah ini kita pilih lagi, snipping tool, kemudian ini kita blok, crop maksud kami, kita simpan namanya PPDB gitu aja, ya, satu kata ya biar nggak bingung nanti cara mencarinya. Terus terakhir adalah di sidu tentang literasi. Nah ini kita crop pakai snipping tool, klik new, ya sedikit aja tentang temanya pahlawanku ini. File, save, kemudian kita ketik literasi. Begitu ya sementara waktu. Kemudian selanjutnya adalah link yang sudah kalian masukkan ke dalam Microsoft Word, disimpan dulu ya supaya nanti biar tidak terjadi kehilangan data, daripada juga kita akan mencari linknya lagi, maka disimpan dulu, file ya, save ataupun save as. Oke, silakan link berita gitu ya, disesuaikan, disimpan di mana? Ke dalam folder yang sudah dibuat tadi ya, kemudian simpanlah ke dalam folder dokumen seperti ini. Oke, save. Oke, save, sorry. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini saya tutup aja dulu biar tidak bingung. Selanjutnya kita akan mencoba mencari link iklan ya. Nanti anak-anak sekalian juga menampilkan iklan di dalam website kalian. Iklannya juga silakan bebas. Seperti halnya kita mencari berita. Jadi tadi link berita kita simpan, nah nanti link iklan juga kita simpan ke dalam Microsoft Word. Misalnya apa? Ya, yang sering kalian tampilkan apa iklan-iklan yang sekiranya yang mudah dan diminati lah. Ya, mungkin Shopee misalnya tentang masalah jual beli, tentang handphone. Nah, ini diklik linknya seperti tadi, handphonenya diklik dulu, misalnya di apa ini diklik, kemudian ini linknya di copy, kita masukkan ke dalam Microsoft Word ya, kita kasih namanya iklan Samsung gitu. Nah, kita cari lagi, mungkin tidak hanya Shopee, ilmu komputer, ilmukomputer.com. Ya, kalau ilmukomputer.com ini dia orientasinya bukan iklan ya, tapi berita ini ataupun edukasi ya. Di sini ternyata iklan itu mungkin kita bisa cari tentang harga komputer. Nah,
ya bisa diklik pada iklan Blibli mungkin, diklik salah satu atau mungkin langsung ke sini juga boleh ya, diklik copy kemudian kita masukkan ke dalam Word, kita kasih keterangan. Oke, satu lagi. Ya, misalnya saya memilih harga aksesoris gaming misalkan, ya bisa diklik linknya lagi seperti ini, copy, paste di sini, kita kasih keterangannya. Oke, sekarang kita simpan, ya simpan ke dalam folder yang sudah kita buat tadi. Ke dalam dokumen kita simpan, namanya adalah link iklan. Kemudian selanjutnya adalah silakan buat profilnya, ya profil kalian, ya dimana ketik dulu aja di Microsoft Word di sini, ya profil. Jadi kalau bisa jangan diketik hanya nama, alamat, sekolah jangan ya, tapi diceritakan. Ya. Assalamualaikum, misalnya. Perkenalkan dan seterusnya. Diceritakan ya, profilnya diceritakan sampai tuntas, minimal 1 atau 2 paragraf atau 2 alinea. Itu kalian ceritakan profilnya ya, sesuai dengan kepribadian kalian. Nah, kemudian disimpan, ya kita ketik profil kemana, ke folder tadi yang sudah dibuat, klik dokumen, kita ketik namanya profil. Nah, karena ini sudah ada bahan-bahannya. Oh ya, tadi ada yang lupa ya, saya lupa ini tadi. Ternyata iklan yang tadi kan belum kita buat gambarnya ya, yang mau diklik itu adalah gambar apa ini ya. Tadi di gambar Samsung, nah ini kan juga belum kita crop, kita snipping tool, gambar HP Samsungnya kita klik, atau tulisan boleh, atau gambar juga boleh. Ya, kita simpan Samsung JPEG. Terus kemudian komputer yang mana yang mau kita crop, ya, new salah satu aja, atau langsung ke Blibli nggak apa. Ya, ini ya, simpan kemudian Blibli ya, dan lagi kita ambil salah satu lagi tentang komputer gaming ini, new, nah, klik gambarnya gaming. Oke, ya seperti itu ya. Datanya bisa kita cek terlebih dahulu di folder yang sudah kita buat. Nah, ini sudah ada gambarnya, kemudian dokumennya sudah ada. Nah, ada satu hal yang mungkin belum kalian tampilkan, yaitu profil berupa gambar kalian. Ya, kalau ada, kalaupun tidak ada ya setidaknya tulisan nggak apa-apa. Ya, biasanya rata-rata anak-anak juga sudah punya profil yang ada di IG lah, itu bisa ditampilkan. Ya, jadi bisa cropping IG ya atau Instagram. Nah, ini bisa di cropping Instagramnya yang mana, yang ini save image as Instagram. Nah, nanti silahkan anak-anak membuka profilnya di Instagram, bisa seperti biasa ketik login dan seterusnya.
Nanti linknya tinggal di copy ya, linknya di copy di Instagram. Ini misalnya Instagramnya sekolah ini ya, nanti diklik, nanti akan muncul linknya, di copy ke dalam Word. Ya. Kalau ada gambar ya, gambar kalian ya, ini kebetulan saya ada di sini, bisa nanti disimpan ke dalam gambar yang sudah kita buat foldernya. Oke. Ya, ini aja, kemudian saya simpan ke dalam folder Soleh 9A di gambar, kemudian saya paste di sini. Nah, selanjutnya adalah sekarang kita konsentrasinya ke dalam notepad yang sudah kita buka seperti ini. Yang pertama kali adalah kita masukkan kontennya di sini. Ya, kita buat yang paling sederhana dulu saja. Ya, yang ada tulisannya ini dihapus. Atau langkah pertama, mohon maaf, membuat bannernya dulu ya, karena banner itu letaknya di header, maka letaknya di program ataupun tag div id sama dengan wrap yang saya blok ini. Jadi cukup anak merubah ini saja ya, merubah ini saja. Oke, nah bisa kita lihat bannernya itu kan ukurannya berapa di sini Mas ya dan Mbak, di stylenya ya, header, dan backgroundnya diberikan warna hijau. Ini kebetulan mau warna hijaunya mau ditampakkan atau tidak. Kalau mau ditampakkan ya gambarnya kurang dari lebar 1000 ya, dan panjangnya 150 pixel. Tapi kalau misalkan backgroundnya tidak ditampakkan, ukurannya ya ditepatkan 1000 sampai 150. Nah, bagaimana caranya? Tadi kan saya sudah membuat atau mengcropping gambar banner komputer ya, yaitu diingat-ingat ya, ini 1000 kali 150. Kita buka Paint ya, file, open, kemudian letaknya di mana tadi, di D, di F mau saya, kemudian folder Soleh, klik gambar, tadi saya simpan namanya komputer yang berbentuk banner ini ya, open. Kalau sudah, di resize ya, resize, kemudian ini pixel, ini checklistnya dihilangkan. Horizontalnya, horizontal itu apa, width ya, horizontal itu adalah lebarnya, vertikal itu adalah tingginya atau height. Nah, di sini silahkan horizontalnya dirubah menjadi 1000, jadi nanti background greennya hilang ataupun tertutup. Vertikalnya 150. Kalau sudah, klik OK, dia akan memanjang seperti ini. Kalau sudah di save biasa. Oke, sekarang kita buktikan. Kita masuk ke dalam notepad. Nah, sekarang ini saya hapus. Yang dihapus ini saja. Oke, gambarnya jangan, karena file banner tadi, file banner komputer tadi kan letaknya di gambar, maka folder gambar ini ditulis. Tadi namanya apa? Nama filenya? Nama filenya adalah komputer.jpg. Udah, simpan. Nah, sekarang kita buktikan, kita buka Explore-nya. Ya, namanya di home tadi ya, home. Klik 2 kali. Nah, muncul seperti ini. Ini saya hilangkan aja ya biar tidak bingung. Sudah ada bannernya. Ya, warna hijaunya nggak kelihatan karena tertutup semuanya. Coba kalau misalnya ukurannya saya rubah tidak menjadi 1000 ya, resize, ini pixel tapi kurang dari 1000, misalnya 700 begitu ya, ini 130. Diklik OK, simpan, kemudian kita buka browsernya, refresh. Nah, oh ya, ini oke,
warnanya mungkin bukan green ini ya, tapi apa warnanya ini? Ya semu pink ataupun seperti itulah ya warnanya, pink muda. Ini kalau misalkan kurang puas ya disesuaikan lagi, tinggal diganti, resize, kembalikan lagi menjadi 1000. Ini checklistnya jangan lupa ya, 1000 kemudian 150. Klik OK, simpan, kemudian kita buka browsernya, refresh. Oke, nah sekarang kita ingin mengisi apa? Mengisi ini ya, mengisi kontennya. Di mana? Kita lihat, pastikan letaknya di home ya, notepadnya ini posisi aktif home, home.html. Karena ini yang kita ganti di sini. Nah, apa ya kontennya? Tentang pemrograman komputer. Nah, tadi kontennya sudah kita buat belum? Wah, ternyata ada kelupaan ya. Ada kelupaan tadi saya menyampaikan. Ternyata link untuk menyiapkan konten belum disiapkan tadi ya. Anggap saja sudah ya. Anggap saja sudah, nanti bisa kita cari secara spontanitas. Oke, perintahnya apa? Perintahnya adalah karena konten itu lebih menarik itu dalam bentuk link. Maka caranya adalah ketulisan ini dihapus dulu. Perintahnya adalah a spasi href sama dengan tanda petik. Nah, karena ini tadi belum kita cari, maka sekarang kita bisa mencari konten tentang pemrograman ya, pemrograman komputer. Sorry, saya sudah punya ini, namanya ilmukomputer.com. Nah, bisa saya klik linknya ini aja yang sedikit. Nah, link ini copy, dan sekalian link yang ini, maksudnya gambarnya, sekalian saya cropping. Oke, file, save as, apa, ilmu spasi komputer. Oke, save. Ya, linknya sekalian saya simpan. Saya copy aja, copy. Kemudian masukkan ke dalam notepad. Di sini, klik kanan, paste. Perlu saya copy tadi, copy. Kemudian paste di sini. Nah, tanda petik, tutup tag. Oke, yang mau saya klik ini belum ada ternyata. Dia baru hanya bentuk link saja. Jadi tidak ada gambar tangannya. Nah, apa yang mau saya klik? Gambarkah atau tulisan gitu ya. Saya ambil dua contoh ya, biar tahu perbedaannya. Misalnya saya ingin ngeklik dalam bentuk tulisan. Ya, ketika saya ketik ilmu komputer, disesuaikan dengan kontennya. Ini yang sederhana dulu. Kita save dulu, save. Ya, sekarang kita lihat refresh yang ini ya. Saya klik refresh. Nah, disinilah akan muncul tulisan ilmu komputer, diklik maka akan muncul. Nah, ini sudah ada. Nah, biar lebih hidup lagi, kliknya adalah berbentuk gambar. Tadi kan sudah saya crop. Ya, masukkan dalam notepad. Ini saya hilangkan. Gimana caranya? Perintahnya namanya adalah tag img spasi src sama dengan tanda petik. Tadi letaknya di mana? Di folder gambar, garis miring. Namanya apa? Nah, kalau lamanya lupa ya buka aja Explore-nya. Biar tidak terjadi kesalahan tulisan nanti ya. Kita cari yang mana? Konten ilmu komputer. Tadi mana? Ini ya. Nah, tulisannya adalah ilmu spasi komputer. Formatnya apa? Kalau orang yakin ya klik kanan, properties. Ya, namanya JPG. Oke. Nah, sekarang kita ketik di sini ilmu spasi komputer .jpg, tanda petik, tutup tag. Jangan lupa di sini ada perintah A, maka di sini ada tutup /a. Kita simpan sedikit-sedikit ya, kemudian kita refresh. Nah, muncullah linknya. Nah, ini masih ada muncul ini ya. Ini kurang tutup ini. Nah, tutupnya hilang. Nah, ini.
ya. Nah, kalau bisa di dalam konten ini jangan hanya satu, kalau bisa banyak. Nah, bagaimana caranya ini supaya simetris dan bagus dalam membuat sebuah layout? Kita lihat di dalam notepad-nya, di sini ukurannya berapa. Height-nya 400, width-nya 720, artinya apa? Height-nya itu berarti tingginya dari sini ke sini itu 400, sementara lebarnya dari sini sampai sini 720. Nah, ini mau dikasih sepanjang ini apa mau dibagi dua atau bahkan dibagi 4. Kalau bagi 4 berarti dalam frame yang sudah disediakan ini setidaknya penuh dengan gambar berbentuk link. Kalau mau dibagi 4 berarti nanti tulisan ilmu komputernya segini ya, separuh atau seperempat maksud saya. Maka cara pengaturannya adalah berapakah seperempatnya 400 dan berapakah seperempatnya 720 ya. Nah, di mana letaknya untuk mengatur itu? Di Paint. Kita file, open ya, kita cari namanya tadi apa? Ilmu komputer. Ya, resize. Pixelnya diklik, kemudian checklist maintain aspect ratio-nya dihilangkan. Oke, nah ini dihitung dulu tadi seperempatnya 720 itu berapa dan seperempatnya 200 itu berapa. Misalnya dikira-kira saja ya, dari 720 itu kalau setengahnya 360 dibagi 2 lagi berarti sekitar 100 berapa 60 ya, 160 nah 400 seperempatnya ya jadi 100 gitu ya. Oke, kalau sudah diklik OK, kecil ya seperti ini, udah di save. Kalau udah di save, di refresh, nanti akan kecil. Loh Pak, kok nggak segini? Ya karena kita belum memasukkan gambar yang lain ya, maka disiapkan. Apalagi misalnya tentang kalau bingung ya pemrograman ya, pemrograman saya mencari di Wikipedia kontennya misalnya. Nah, saya klik linknya, ini cukup luar biasa panjang ya tentang masalah pengertian tentang pemrograman ya. Nah, linknya di copy ya, kita masukkan ke dalam notepad. Kalau bingung ya simpan dulu ke dalam Word ya, dalam Word di sini sorry. Sini. Nah, kita ketik apa? Konten apa namanya? Konten pemrograman komputer. Nah, kemudian dibuat gambarnya yang mana ini mau saya crop yang ini ya, snipping tool, new saya crop, simpan, yaitu pemrograman, save ya. Nah, baru kemudian kita masukkan ke dalam notepad di sini ya, di mana di sebelahnya di sini kita buat a href sama dengan tanda petik, kita ambil dalam linknya tadi, gimana tadi linknya ini ya, nggak panjang ini ya, copy. Nah anak-anak kalau misalnya ini kebingungan, angka baiknya di enter saja di bawahnya ya, insya Allah ini tidak mempengaruhi ya, biar tidak terlalu panjang sekali nanti bingung untuk mencarinya. Nah sekarang kita paste di sini, paste panjang sekali ya, tanda petik tag di enter aja biar bingung. Nah yang mau saya klik adalah berbentuk gambar img src sama dengan letaknya di folder gambar. Tadi namanya apa? Nah kalau bingung buka lagi, namanya apa tadi? Namanya yang sudah saya crop tadi namanya adalah apa tadi? Pemrograman ya. Ya ini pemrograman.
set. Nah, tanda petik tag. Oke, kita coba apa yang terjadi kira-kira. Oh, ada yang salah ini ya. Oke, gambarnya tidak sesuai. Oh, kurang titik JPG, sorry. JPG. Sorry. Ya, save, refresh. Nah, muncul. Loh, kok terlalu kecil? Ya, nanti dibesarkan. Ya, bagaimana cara membesarkan? Ya, seperti tadi yang di Paint. Ya, komputernya kalau terlalu kecil kita kembalikan lagi nggak apa-apa. Ya, pixel jadi 360, setengahnya aja. Kemudian ini panjangnya 200. Ya, oke, save, kita refresh. Nah, seperti ini. Ya, ini kalau mau dibesarkan ya file, open lagi. Tadi namanya pemrograman, resize, ya, pixelnya, checklistnya hilangkan. Nah, jadi 360, ini 200. Ya, oke. Save. Kemudian kita refresh. Nah, jadi besar gini ya. Atas bawah. Ya, nanti kalau misalnya mau tambah lagi ya di sini. Ya, tambah lagi. Berarti 360 kali 200, 360 kali 200. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memasukkan iklan ya di dalam frame iklan yang ada di sini. Ya. Selanjutnya adalah bagaimana cara memasukkan link berupa iklan yang sudah kami sediakan frame yang ada sidebar kanannya. Tadi sudah kita siapkan ya link dan gambarnya, yaitu caranya sama seperti halnya kita memasukkan konten yang ada di frame konten. Kita klik notepadnya, ya pastikan masih di home ya, kita masih konsentrasi di link home, di mana link iklannya di sini sudah kami sediakan dengan ukuran framenya 400 kali 360. Tadi sudah saya sampaikan bahwa iklan yang kalian masukkan minimal 3, kalau bisa 4 atau lebih banyak. Ya, maka nanti di dalam frame ini ya dibagi-bagi gambarnya, jangan sampai kelebihan. Maka nanti diatur besar kecilnya gambar yang berupa link. Yang pertama kita buat link iklan sederhana dulu, jadi nggak usah yang aneh-aneh dulu. Kita buka notepadnya. Ini kita hilangkan tulisan iklan. Kita ketik ref sama dengan tanda petik. Nah, iklannya di mana kita ambil? Tadi sudah kita buat ya di dalam Word. Link iklan. Nah, ini kita ambil linknya ini. Kita copy. Oke, dan copy ke dalam notepad di sini. Ya, paste. Terus tanda petik, tutup tag. Yang mau saya klik itu adalah berupa apa? Gambar, yaitu gambar iklannya tentang Samsung. Yaitu perintahnya adalah img src sama dengan tanda petik. Letaknya di folder gambar, garis miring. Namanya apa? Kita lihat, cari gambar Samsung mana? Gambar Samsung ini. Tulisannya bagaimana? Kalau biar nggak bingung ya, tulisannya ini di copy. Kalau sudah yakin ya ketik aja di sini Samsung.jpg tanda petik tutup tag. Oke, ini slash a nya udah ada ya, jadi nggak usah save. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi, refresh. Nah, di sini. Nah, ini kan gambarnya terlalu besar nih. Nah, kita bagi, mau letaknya atas bawah atau kanan kiri seperti ini atau yang lain. Kalau seperti ini ya berarti ininya nggak usah dikurangi, yang bawahnya tinggal dikurangi. Mungkin agak sedikit panjang begitu ya. Nggak apa-apa. Nah, buka Paint-nya, ya file, open, Samsung tadi ya. Kita lihat aja, kalau lupa frame-nya tadi berapa? Frame-nya height-nya 400, width-nya 360, berarti lebarnya 360, yang kita kurangi height-nya. Ya, kita bagi 3 ya. Berarti anggap saja ya resize pixel, ini harus hilangkan, yaitu di vertikalnya ya.
Ya, kalau 400 bagi 3 ya sekitar 160 ya, 140 itu boleh. 120 ya. Ya, klik OK. Agak memanjang ya. Save dan refresh. Ya, segini. Ya, kalau mau lebih panjang ya ini jadi kayak banner gitu ya. Ya, nanti disesuaikan aja, mau kalau dibagi 4 lebih bagus. Ya, dibagi 4 dari sini, 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 ya, seperti ini. Nah, tinggal nanti dibagi saja. Berapa? Misalnya tadi berapa ini tadi? Tadi 360 ya. 360 dibagi 2 berarti 360 bagi 2 sekitar 180 kali 200 ya, 180 kali 200 ya. Oke. Save, kemudian refresh. Nah, nanti seperti ini. Nah, mau memasukkan iklan lagi di mana? Kita buka notepadnya lagi biar tidak terlalu panjang. Sekali lagi yang kita enter yang ini ya. Nah, biar nggak bingung. Kemudian tag A spasi href sama dengan tanda petik. Kita cari iklan lagi yang kedua. Link iklan. Nah, kita copy linknya ini. Tinggal susah payah kita membuka lagi. Copy. Kemudian kita paste, Ctrl V, tanda petik, tutup tag. Yang mau saya klik apa? Gambarnya IMG, SRC sama dengan apa yang kita klik. Namanya adalah iklan komputer. Namanya apa tadi? Kita cari. Namanya adalah komputer, bukan yang ini. Mungkin yang ini apa nama iklan nanti. Iklan komputer ya. Mungkin ini ya, yang beli-beli tadi ya, mungkin ya. Jadi ini di copy ya, terus titik JPG, tutup tanda petik, tutup tag, kita simpan, kemudian refresh. Oh, ada yang salah nih. Beli-belinya sudah benar belum? Beli-beli benarkah ini? Kita cek lagi ya. Oh, ini formatnya apa? Kita lihat JPG sudah benar, tulisannya sudah benarkah? Beli. Oh, ada yang kurang, mohon maaf. Letaknya di gambar ya, folder gambar. Ya, mohon maaf ya. Jadi harus kita lebih teliti lagi ya. Save, kemudian refresh. Nah, muncul. Kalau terlalu kecil ya kita panjangkan. Ya, file open, kita samakan. Resize pixel berapa? 180 kali 200. Oke. Save, kemudian refresh. Nah, ini nanti kita tambahkan lagi gambar yang sebelah sini biar sesuai ya. Kita coba klik ini, muncul tidak? Nah, muncul ya. Kita klik muncul atau tidak? Nah, muncul gitu ya. Nah, nanti disesuaikan. Kalau bisa yang bawah ini mohon maaf saya ganti ya, bukan profil ya, nanti profilnya di sini nanti. Oke. Nanti ini iklan yang selanjutnya, iklan yang atau tambahan sebagai bonus, bisa berita bisa iklan di bawahnya ini. Sekarang anak-anak itu tadi ya satu contoh. Mudah-mudahan nanti dengan satu contoh ini sudah mewakili contoh yang lain. Silahkan nanti dilengkapi. Yang perlu digarisbawahi adalah karena ini apa namanya nama pemrogramannya itu dalam satu file yang berbentuk link yang tertulis home, berita, galeri, profil ya. Tolong perhatikan di sini nanti jangan sampai ada yang salah ya. Misalnya ini home sudah, anggap saja sudah lengkap,
Saya klik galeri, ini kan belum lengkap nih, nanti diisi dengan galerinya. Tapi di sini harus ada yang harus sama. Misalnya kita lihat ya, di dalam home ada banner yang header. Nah, gimana caranya? Ketika saya klik berita, ini nanti di sini tetap bannernya muncul seperti ini. Ini karena belum ada, saya lihat perbedaannya ya. Klik home, ini masih seperti ini. Klik berita, nah hilang. Ya kan? Karena memang belum kita isi. Klik galeri, belum ada. Klik profil juga belum ada. Ya kan? Nah, nanti setelah klik dari home kemudian menuju ke klik link berita, gimana caranya supaya banner komputer ini tetap muncul begitu ya. Maka caranya klik galeri ini, atau sebelumnya kita copy yang ada di home ini. Di copy yang mana? Yang ini, dari sini sampai sini. Oke, copy, kemudian dimasukkan dalam galeri ya. Ini saya hapus, kemudian dipaste, simpan. Nah, sekarang kita refresh. Oke, home, refresh dulu home, berita. Refresh belum. Oh, berita. Mohon maaf. Ini juga di save. Ini juga di save, ini juga di save, ini juga di save ya. Oke, bentar. Kita cek dulu ya, komputer CPG save. Ya, di save semuanya. Oke, berita. Oh, ada yang keliru di galeri. Galeri tulisannya betul. JPG gambar komputer center. Oh, mohon maaf, saya salah memasukkan di galeri ya. Tadi belum saya klik ini galeri. Oh iya, di galeri, bukan di berita. Memang harus teliti ya. Nah, sekarang saya ingin mengopi yang di berita ini karena saya membukanya galeri ini. Ya, jadi saya copy, masukkan ke dalam berita. Ini saya hapus, saya paste, save sekalian ya di profil juga. Ini saya hapus, paste, save. Nah, sekarang refresh. Oke, klik home, muncul berita. Nah, bannernya masih tetap, isinya beda ya, isinya juga masih sama. Nah, biar nggak bingung ya, di berita misalnya ya, ini saya ganti biar nanti untuk disiapkan aja. Berita simpan dulu, kemudian galeri ini diganti ya, diganti adalah galeri, simpan. Nah, terus ini adalah apa? Profil. Oke, nah sekarang kita refresh. Oke, klik home, muncul seperti ini. Klik berita, muncullah di sini berita ya. Ini sama teman ya, iklan nih. Galeri, nah ini nanti isinya galeri, ini iklan sama. Profil, nah ini nanti isinya profil kalian, dan ini isinya juga sama, iklan. Dan begitu pula yang bawahnya juga begitu. Nah, gimana caranya supaya ini sama? Ya tinggal copy aja yang di home yang sudah lengkap tadi. Yaitu saya ingin mengcopy iklan di sini. Kalau mau iklannya beda lebih bagus lagi. Ya, ini semuanya kita copy. Ya, copy ke dalam sorry salah. Terburu-buru ya, klik kanan, copy. Saya misalnya di berita dulu. Di mana letaknya tadi? Di sini. Ini saya hapus. Oke, sekarang dipaste. Oke, simpan. Nah, sekarang kita buktikan lagi satu dulu ya. Refresh. Nah, udah muncul. Klik home, muncullah berita. Nah, iklannya mudah muncul. Ya, diklik nanti akan muncul. Nah, ini. Ya. Di galeri juga kayak begitu. Kita paste. Nih, iklannya kita hapus. Kemudian paste. Oke, simpan. Kita lihat, refresh lagi, klik galeri. Nah, muncul iklan. Profil belum ada karena memang belum kita masukkan. Berita, klik. Nah, kalau mau dimasukkan ya tinggal dipaste di profil. Ininya kita hapus dan paste, save.
Oke, sekarang kita lihat, refresh, boom, berita dilihat ya seksama. Berita masih ada iklan, galeri iklannya muncul, profil juga muncul. Nah, tinggal anak-anak mengganti ini, disesuaikan. Kalau ini konten, ini berarti berita, ini adalah gambar-gambar yang penuh gambar, kemudian ini adalah profilnya. Kalau ini silakan ditambahkan berita tambahan ya. Berita semakin banyak yang kalian tambahkan lebih bagus. Ya, kalau bisa ada ini Mas, ada atau Mbak gambar yang berupa GIF. Misalnya ya, klik di sini, itu kan ada yang gerak ini, ya kan, yang kayak gini yang gerak. Nah, ini klik kanan, save image as, misalkan klik saja ya, itu bentuknya GIF, letakkan di gambar, save. Dimana dimasukkan ke dalam mana? Ke dalam notepad. Misalnya satu contoh saya masukkan di home dulu, di footer ya, di sini. Nah, nanti ini diganti ya, bukan profil ya, profilnya nanti di tengah, yaitu apa? Mau klik di sininya itu adalah berupa link atau apa? Misalnya klik di sini berupa link. Link apa? Kita siapkan dulu. Ya, disiapkan tentang harga komputer terkini. Ya, kemudian ini saya klik, ini saya copy. Oke. Sama dengan tanda petik, paste tanda petik, tutup tag, kemudian img src sama dengan tanda petik, gambar sama garis miring, tadi namanya apa, klik ya, titik GIF tanda petik, jangan lupa tutup /a, simpan. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi ini. Refresh. Nah, klik home. Nah, ini muncul di sini. Klik, muncul apa? Muncul ya, daftar harga. Nah, ini seperti ini. Isinya terserah, bebas. Klik di sini, itu boleh download di sini atau begitu ya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Silakan anak semuanya disiapkan konten dan konsepnya serta bahannya. Ini sebagai satu contoh saja ya, dan insya Allah mudah-mudahan nanti ini sangat membantu untuk membuat website kalian. Silakan kembangkan kreativitas kalian dalam membuat website ini. Jadi tidak harus seperti ini, nggak apa-apa ya. Ini sebagai contoh untuk memudahkan kita dalam belajar. Kalau memang betul-betul belum bisa ya, cobalah nanti bentuknya seperti ini, warnanya jangan sama ya, warnanya ini diganti, ini juga diganti, ini semua diganti. Tapi layout itu adalah tampilan seperti ini, kalau bisa seperti ini ya, nanti biar nggak bingung. Nanti kalau ini sudah jadi semuanya, garisnya ini dihilangkan ya, garisnya dihilangkan. Di mana? Ya di notepad kan di sini. Nah, ini border satunya dihilangkan menjadi 0. Jangan di home saja, di galeri juga begitu. Simpan dulu ya. Galeri ini juga dihilangkan jadi 0. Save, di profil juga begitu, 0 ya. Tapi ini kalau yang sudah jadi semua ya. Kalau sudah jadi, sehingga nanti biar tidak bingung ya. Dikasih garis itu untuk memudahkan kita saja ya. Memudahkan kita. Save. Nah, sekarang kita lihat refresh. Nah, garisnya hilang. Biar lebih nampak hidup. Ya, klik berita juga garisnya hilang, galeri saja. Tapi kalau belum ada gambarnya, belum ada linknya kan seakan-akan ya gimana ya, kita lihat begitu. Ya, kalau garis itu sifatnya adalah untuk membantu dalam membuat sebuah tabel gitu. Oke, terima kasih, itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.